Sesampainya di warung, mereka mulai mengobrol soal pekerjaan. Namun sobat, begitu apes nasib Jeki karena ternyata Sumiran tertarik pada Jeki bukan untuk dijadikan pegawai. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2023 silam, warga Ponorogo, Jawa Timur sempat digegerkan dengan penemuan jasad seorang pensiunan TNI yang terbungkus dalam gulungan karpet tergeletak di bawah ruas jalan tol. Fakta yang kemudian terkuak pun membuat banyak orang tercengang. Aksi keji tersebut ternyata didalangi oleh dua pemuda pengangguran yang rasa kesal dan kecewa karena korban sebelumnya memberikan janji palsu soal pekerjaan. Yang mana selain itu, aksi sadis tersebut juga dipicu oleh perasaan terhina yang dialami salah satu pelaku karena menjadi korban pemuas nafsu menyimpang. Sekaligus mereka juga tergiur ingin menguasai harta sang korban. Bagaimana cerita lengkap dari kisah yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Jasad terbungkus karpet ditemukan di bawah jembatan tol Ngawi, Jawa Timur. Kuat dugaan jasad terbungkus karpet ini merupakan korban yang sengaja dibuang dari atas jembatan. Sebelum aku lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita lanjut ceritanya. Di tengah semakin melonjaknya harga bahan pokok, biaya jasa, hingga tuntutan gaya hidup yang kian tinggi, kebutuhan akan uang pun otomatis ikut membengkak. Namun, tak bisa dipungkiri, mencari pekerjaan di zaman sekarang bukanlah perkara mudah. Alhasil, di tengah himpitan hidup yang kian menyesakan, tak sedikit orang yang akhirnya rela melakukan pekerjaan apapun, meski mungkin jauh dari impian, asalkan ada pemasukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, atau minimal sekadar tidak kelaparan dan bisa bertahan sampai esok hari. Kondisi yang begitu pelik tersebut pun turut dialami oleh seorang pemuda di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, bernama Jeki Rahmat Prawijaya atau yang akrab disapa dengan panggilan Jeki oleh orang-orang di lingkungan sekitarnya. Meski usianya saat itu baru menginjak 22 tahun, beban hidup yang ia tanggung bisa dibilang sudah terasa begitu berat, sehingga Jeki pun harus memutar otak agar bisa mendapatkan pekerjaan demi memperoleh pemasukan. Demi memperoleh pekerjaan, Jeki bahkan sampai memilih merantau jauh dari daerah asalnya yaitu Jambi ke Pulau Jawa, tepatnya ke wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Tak cuma sendirian, Jeki saat itu merantau bersama dengan seorang remaja yang usia masih 17 tahun bernama Ahmad Ardian Saputra yang juga merupakan warga asal Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Namun, mereka saat itu tidak datang bersamaan ke Ponorogo. Ahmadlah yang terlebih dahulu pergi ke Ponorogo karena diketahui sebelumnya bekerja sebagai mekanik di Semarang. Lalu entah apa yang terjadi dengan pekerjaan tersebut. Ahmad sudah tidak lagi bekerja di sana. Namun, bosnya berupaya untuk mencarikan pekerjaan baru untuk Ahmad di Ponorogo. Sehingga pada Sabtu tanggal 17 Juni 2023, Ahmad kemudian pergi ke Ponorogo untuk menunggu pekerjaan yang dijanjikan oleh mantan bosnya. Yang mana mungkin saja Ahmad mengajak serta Jeki yang kebingungan mencari kerja di Jambi untuk ikut dengannya bekerja di Ponorogo. Sesampainya di Ponorogo, Ahmad kemudian mencari kontrakan yang nantinya akan ia tinggali bersama dengan Jeki. Singkat waktu, setelah mencari kontrakan yang dirasa cocok, baik dari segi fasilitas maupun harga, Ahmad akhirnya menjatuhkan pilihan pada sebuah rumah kontrakan yang terletak di Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Tanpa banyak pikir panjang, ia pun langsung membayar uang sewa untuk 1 bulan sebesar Rp400.000. Kontrakan tersebut diketahui milik pasangan suami istri, yaitu Sunardi dan Ani Setiawati. Lalu sobat, beberapa hari pun berlalu hingga 3 hari kemudian, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, barulah Jeki tiba di Ponorogo dan mulai tinggal bersama Ahmad di rumah kontrakan tersebut. Setelah itu, mereka sama-sama menunggu kepastian tentang pekerjaan yang dijanjikan oleh mantan bosnya, Ahmad.
Namun, sampai 3 hari kemudiannya, belum juga ada kabar mengenai pekerjaan yang dijanjikannya. Hal itu pun membuat Jackie dan Ahmad frustasi. Terlebih, mereka benar-benar tidak punya uang lagi untuk bertahan hidup. Keduanya yang tidak bisa lagi hanya mengandalkan pekerjaan yang tidak kunjung datang tersebut, memutuskan untuk mencari pekerjaan yang setidaknya bisa memberikan pemasukan secepatnya. Demi memperoleh pekerjaan, beragam lowongan sudah mereka lamar, termasuk yang berseliweran di internet. Bahkan mereka pun rajin menyusuri media sosial demi menemukan peluang pekerjaan. Salah satu media sosial yang paling sering mereka gunakan untuk mencari pekerjaan adalah Facebook. Tak terhitung sudah berapa banyak lowongan yang mereka incar dan berapa banyak pesan inbox yang mereka kirimkan. Namun, nyaris semuanya tak berbalas. Hingga kemudian, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 14 WIB, ketika Jackie sedang membuka aplikasi Facebook dan mulai menyusuri setiap lowongan pekerjaan, matanya tertuju pada sebuah postingan lowongan kerja di sebuah akun bernama Andong. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa sang pemilik akun sedang membutuhkan karyawan untuk bekerja di warung angkringan miliknya yang juga berada di wilayah Ponorogo, yang mana dalam laman postingan tersebut juga mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Tertarik dengan kesempatan itu, Jackie segera menyimpan nomor yang tertera di postingan ke ponselnya, lalu mengirimkan pesan melalui WhatsApp yang berisi ungkapan ketertarikannya sekaligus kesediaannya untuk bekerja di warung angkringan milik akun bernama Andong tersebut. Apakah masih ada lowongan kerjanya? Begitulah tulis Jackie dalam pesan singkatnya kepada orang di balik nomor tersebut, yang kemudian dibalas singkat oleh orang di balik nomor tersebut. Meski singkat, satu kata tersebut memberikan harapan yang begitu besar kepada Jackie untuk bisa mempunyai penghasilan. Jackie yang tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut pun langsung merespon pesan tersebut dengan menanyakan persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Persyaratannya apa saja? Lalu pertanyaan Jackie pun dijawab dengan jawaban yang semakin memperbesar harapan Jackie. Persyaratannya hanya rajin dan jujur, yang kemudian orang di balik nomor tersebut meminta foto Jackie. Mengetahui persyaratannya sangatlah mudah, Jackie langsung memenuhi persyaratan yang diminta, yakni mengirimkan fotonya. Setelah mengirimkan fotonya, Jackie pun mendapati dirinya di video call oleh pemilik nomor tersebut, yang mana dalam video call tersebut mereka saling berkenalan. Lalu untuk lebih jauh mengobrol soal pekerjaan, Jackie diminta untuk wawancara di warung angkringan. Namun, Jackie yang diminta wawancara di warung angkringan sebenarnya merasa cukup keberatan, sebab Jackie tidak punya ongkos untuk pergi ke warung angkringan. Memaklumi kondisi Jackie, orang di balik nomor tersebut pun dengan senang hati menawarkan untuk menjemput Jackie. Dan Jackie yang mengetahui bahwa calon bosnya ternyata orang yang baik dan tidak pelit, merasa sangat beruntung. Jackie pun lantas tidak menolak tawaran dari orang di balik nomor tersebut. Nah sobat, orang di balik nomor tersebut sendiri merupakan seorang pria parubaya berusia 57 tahun, warga desa Pragak, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Nama aslinya adalah Sumiran. Sumiran memiliki istri yang bernama Suciani dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak. Sumiran ini bisa dibilang bukanlah orang yang sembarangan. Sumiran merupakan mantan anggota TNI Angkatan Darat. Pangkat terakhirnya adalah Sersan II, Serda. Sebelum pensiun, Sumiran berdinas di Kodim 0804 Magetan. Sumiran diketahui pensiun sejak 2018 lalu, yang mana setelah pensiun, Sumiran memutuskan untuk memulai usaha warung angkringan. Terakhir kali, Sumiran telah memiliki totalnya 4 gerobak angkringan yang tersebar di lokasi yang berbeda di wilayah Ponorogo. Oleh orang-orang di sekitarnya, Sumiran dikenal cukup temperamental. Bahkan pada 7 Januari 2022 lalu, Sumiran diketahui sempat menganiaya anak tetangga yang usianya masih di bawah umur. Entah apa alasannya menganiaya tetangga tersebut. Namun akibat kelakuan tersebut, Sumiran terancam harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Meski begitu, pada akhirnya Sumiran lolos karena kasus tersebut berakhir dengan damai. Setelah kejadian tersebut, Sumiran yang mungkin merasa kapok lalu memutuskan untuk fokus dengan usaha warung angkringannya, yang mana kemudian diketahui beberapa waktu terakhir Sumiran berencana untuk merekrut anak muda untuk menjadi pegawainya. Untuk mendapatkan pegawai, Sumiran kemudian menyebarkan informasi lowongan pekerjaannya lewat Facebook, yang kemudian ditanggapi oleh Jackie yang tertarik untuk menjadi pegawai warung angkringannya. Untuk mengobrol lebih jauh soal pekerjaan, mereka memutuskan untuk bertemu di warung kopi dengan Sumiran yang menawari diri untuk menjemput Jackie ke kontrakannya.
Singkat waktu, setelah mendapat alamat kontrakan Jeki malam itu, sekitar pukul 9 malam, Sumiran melaju menuju kontrakan tempat tinggal Jeki di Desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, menggunakan mobil Honda Jazz berwarna putih tahun 2014 dengan nomor polisi H8891 BY milik Sumiran. Setelah sampai di kontrakan Jeki langsung masuk ke dalam mobil milik Sumiran. Dan Sumiran pun langsung tancap gas ke warung angkringan. Sesampainya di warung, mereka mulai mengobrol soal pekerjaan. Namun sobat, begitu apes nasib Jeki karena ternyata Sumiran tertarik pada Jeki bukan untuk dijadikan pegawai, melainkan pemuas nafsu menyimpangnya. Di tengah obrolan santai mereka saat itu, alih-alih berfokus pada topik pembicaraan, Sumiran justru menaruh perhatian pada tato temporer di kaki kanan Jeki. Dengan berlagak santai, Sumiran lalu menyentuh paha kiri Jeki dan menanyakan sesuatu yang tak lazim. Di alat vital kamu ada tato atau tindik? Mendengar pertanyaan Sumiran, Jeki merasa sangat janggal. Namun, Jeki yang ingin terlihat ramah di depan calon bosnya, lalu berupaya menunjukkan bahwa dirinya tidak masalah dengan pertanyaan Sumiran dan menganggapnya sekedar candaan agar tidak canggung. Gak ada, kurang lebih begitu jawab Jeki dengan singkat. Hingga kemudian Jeki dikejutkan dengan Sumiran yang memaksa untuk melihat alat vital milik Jeki. Paksaan dari Sumiran tersebut pun membuat Jeki sangat tidak nyaman. Namun anehnya, Jeki mau saat diajak ke hotel oleh Sumiran. Di sepanjang jalan menuju ke hotel, Sumiran tidak menyerah untuk selalu merayu Jeki untuk memperlihatkan alat vitalnya. Meski begitu, Jeki juga tidak rela menolak keinginan Sumiran untuk melihat alat vitalnya. Lalu sobat, singkat waktu, sesampainya di hotel, di dalam kamar hotel, mereka lalu berbincang-bincang sambil merokok dengan Sumiran yang tidak henti-hentinya merayu Jeki. Lebih parah dari sekedar meminta melihat, Sumiran bahkan mengajak Jeki untuk berhubungan badan sesama jenis. Untuk membuat Jeki tergiur, Sumiran pun menawarkan bayaran sebesar Rp50.000. Jeki yang ditawarkan uang sebagai upah berhubungan pun mulai goyah. Tekanan ekonomi yang dialaminya tersebut pun pada akhirnya membuat Jeki pasrah dan rela melakukan apapun demi mendapatkan uang. Namun, tentu Jeki tidak setuju jika hanya sebesar Rp50.000 saja. Dalam pikirannya saat itu, Jeki tidak terima jika harga dirinya hanya dihargai sebesar Rp50.000. Sehingga Jeki pun meminta bayaran tambahan atas jasa berhubungan tersebut. Meski begitu, permintaan Jeki rupanya ditolak mentah-mentah. Udah, 50.000 udah cukup. Kurang lebih begitulah kata Sumiran. Meski Jeki kesal permintaannya ditolak, Jeki yang tidak memungkiri jika ia butuh uang, kemudian terpaksa tetap menerima ajakan Sumiran meski hanya dengan bayaran Rp50.000. Mereka pun kemudian dalam kamar hotel tersebut. Setelah Sumiran lalu mengantar Jeki pulang ke kontrakannya. Namun sobat, Sumiran yang ternyata ketagihan dengan Jeki lalu mengajak Jeki untuk kembali. Sepanjang perjalanan pulang ke kontrakan Jeki, Sumiran kembali merayu Jeki untuk mau lagi dengannya. Kali ini Sumiran mengajak Jeki untuk di kontrakannya. Jeki yang kembali diajak pun sangat jengkel. Jeki merasa harga dirinya seolah diinjak-injak oleh Sumiran. Apalagi bayarannya juga sangat tidak seberapa. Rasa sakit hati dan tidak terima yang dirasakan oleh Jeki pun lalu gelap mata merencanakan sesuatu yang bengis kepada Sumiran, yaitu menghabisinya Sumiran dan merampas barang berharga termasuk mobil milik Sumiran. Setelah bulat dengan keputusannya, Jeki lalu berpura-pura menyetujui permintaan Sumiran. Lalu sesampainya di rumah kontrakan Jeki, mereka lalu masuk ke dalam kamar Jeki. Sebelum memulai berhubungan, mereka terlebih dahulu membicarakan soal upah jika berhubungan lagi. Sumiran pun menawarkan uang sebesar Rp50.000 kepada Jeki jika Jeki mau menjilati alat vital miliknya sampai berdiri atau bisa membuat dirinya terangsang. Mendengar tawaran Sumiran, Jeki pun tak bisa membohongi dirinya jika ia semakin membenci Sumiran. Untuk melancarkan aksinya, Jeki mau tidak mau pura-pura menyetujui tawaran Sumiran. Setelah kesepakatan tersebut, Jeki lalu melakukan permintaan Sumiran. Namun nyatanya Sumiran tidak juga kunjung terangsang. Di tengah kegagalan tersebut, Jeki yang sudah tidak kuat menahan rasa jijik tersebut, Jeki memutuskan untuk segera melancarkan rencana kejinya saja. Di waktu tengah malam saat itu, sekitar pukul 12:30 pagi, dengan kondisi masih tidak berbusana, Jeki pergi menuju ke kamar Ahmad dan meminta bantuan Ahmad untuk melancarkan aksi kejinya. "Mat, tolong aku nggak tahu lagi nah ngapo-ngapoin di tempat orang." Yang artinya,
"Mat, tolong aku. Aku sudah tidak tahu lagi mau melakukan apa di tempat orang," kata Jeki pasrah. Ahmad yang tiba-tiba dihampiri oleh Jeki dalam kondisi yang tidak berbusana tersebut merasa heran, terlebih setelah mendengar perkataan Jeki. Sehingga Ahmad pun kemudian menjawab dengan penuh kebingungan, "Terus mau kayak gimana?" Yang artinya, "Lalu mau bagaimana?" Kemudian langsung dijawab cepat oleh Jeki, "Kau ambilkan cobekan cabai, masuk ke kamar, terus pukul kepalanya sampai mati." Yang artinya, "Kamu ambilkan cobek cabai, masuk ke kamar, lalu pukul kepalanya sampai mati." Mendengar perkataan Jeki, Ahmad merasa syok dan bingung. Ia bertanya-tanya dalam benaknya, sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa Jeki ingin menghabisi orang? Siapa orang yang ingin habisi nyawanya? Namun, melihat Jeki merasa sangat terdesak, Ahmad hanya menyetujui saja permintaan Jeki. Sementara Jeki kembali ke dalam kamar, Ahmad kemudian keluar kamar dan menuju ke dapur untuk mencari batu cobek sebagaimana perintah Jeki sebelumnya. Saat matanya melihat batu cobek di dapur, tanpa berlama-lama, Ahmad langsung mengambil batu cobek tersebut dan membawanya menuju kamar Jeki. Sesampainya di depan kamar Jeki, Ahmad yang kebingungan tidak langsung masuk. Ahmad merasa ragu untuk menuruti permintaan Jeki yang menginginkan dirinya menghabisi nyawa orang lain. Karena diliputi keraguan, Ahmad memutuskan untuk menunggu saja di depan pintu. Sementara itu, di dalam kamar Jeki yang sudah menanti kehadiran Ahmad untuk segera masuk dan melakukan aksinya mulai merasa geram saat Ahmad tak kunjung masuk. Jeki yang geram lalu memberikan aba-aba lewat pesan singkat WhatsApp dengan menuliskan satu kata singkat, "Masuk." Namun di sisi lain, Ahmad masih diliputi kebimbangan sehingga Ahmad memutuskan untuk tetap bertahan di depan pintu. Karena Ahmad tak juga bergerak, Jeki yang semakin geram karena takut melewati momen yang pas untuk melakukan aksi kejinya, lalu memberikan kode yang lebih jelas dan bernada mendesak dengan berteriak keras, "Ah, nggak masuk-masuk." Suara teriakan Jeki yang begitu lantang tersebut pun sampai terdengar keluar, termasuk di telinga Ahmad. Merasa terdesak dan tak enak hati, Ahmad akhirnya memberanikan diri masuk ke dalam kamar sambil membawa batu cobek di tangannya. Setelah Ahmad masuk ke dalam kamar, Jeki pun semakin percaya diri untuk melancarkan aksi kejinya. Di sisi lain, Sumiran yang mendapati kehadiran orang lain secara tiba-tiba merasa waspada. Jeki yang tidak ingin rencana gagal lalu berusaha melumpuhkan Sumiran terlebih dahulu agar lemas dan tak mampu melawan saat diserang. Yang mana sebelum itu, agar aksinya tidak diketahui orang lain, Jeki menutup tirai jendela dan mematikan lampu. Yang kemudian setelah itu, Jeki yang diliputi emosi membara lalu meraih sebuah bantal dan tanpa ragu membekapkan bantal tersebut ke wajah Sumiran, menutup rapat hidung dan mulutnya agar ia tak bisa bernafas. Sumiran yang dibekap pun mulai kehabisan nafas. Namun, Sumiran tidak mau menyerah begitu saja. Sumiran berusaha sekuat tenaga untuk melawan demi mendapatkan sedikit celah udara, berharap bisa kembali bernafas. Kendati begitu, Jeki yang sudah kalap karena sakit hati sama sekali tak berniat mengampuninya. Setelah cukup lama membekap hingga Sumiran lemas, Jeki melepaskan bantal tersebut dari wajah Sumiran, bukan karena kasihan, dan mengizinkan Sumiran menghirup udara segar. Karena setelah itu dengan cepat, Jeki meraih leher Sumiran dari belakang dan meremasnya sekuat tenaga. Akibat serangan barusan, pria parubaya tersebut semakin kesulitan bernafas dan semakin lemas. Lalu di tengah ketidakberdayaan Sumiran, Jeki kemudian memberi kode kepada Ahmad untuk menghantamkan batu cobek yang sudah digenggamnya ke kepala Sumiran. Tanpa ragu, Ahmad mengayunkan batu cobek tersebut dengan sangat bengis ke bagian belakang kepala Sumiran sebanyak 2 kali. Dengan begitu membabi butanya dengan kekuatan penuh. Hantaman demi hantaman tersebut lantas membuat tulang kepala belakang Sumiran retak dan cairan merah segar langsung memuncrat ke segala arah. Meski rasa sakitnya luar biasa, Sumiran yang masih ingin bertahan hidup sempat berteriak meminta tolong sambil berusaha kabur. Tubuhnya yang sudah sangat lemah membuatnya hanya mampu merangkak berupaya sejauh mungkin dari 2 orang yang hendak menghabisinya. Meski di lehernya masih ada jari jemari Jeki yang mencengkram erat. Lalu kemudian, Jeki yang dipenuhi dendam saat itu seolah ingin melampiaskan sakit hatinya lebih jauh lagi, terutama karena merasa harga dirinya telah diinjak-injak ketika dipaksa melayani hasrat menyimpang Sumiran, terlebih dengan bayaran yang sangat kecil. Di tengah emosi yang semakin membara karena rasa sakit hatinya, Jeki lantas menyuruh Ahmad bergantian meremas leher Sumiran, sementara dirinya meremas alat vital Sumiran hingga membuat Sumiran saat itu menjerit kesakitan.
Setelah puas meremas alat vital Sumiran, Jeki berpindah ke depan tubuh korban dan kembali meremas leher Sumiran menggunakan tangan kanannya. Tak berhenti di situ, seolah belum puas, Jeki kemudian mengambil jaket berwarna hitam putih milik Sumiran, lalu membekapkannya ke mulut dan hidung korban hingga Sumiran lemas tak berdaya dan hanya mampu mengeluarkan suara mengorok yang menandakan bahwa nafasnya sudah tersengal-sengal dan nyaris habis. Menyadari jika perbuatan mereka sudah sangat keterlaluan, mereka tentu tidak ingin aksi mereka diketahui oleh siapapun. Apalagi sampai membuat mereka harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum. Tidak mau sampai hal itu terjadi, mereka memutuskan untuk segera memastikan nyawa Sumiran benar-benar berakhir, lalu membuang jenazahnya. Setelah Sumiran benar-benar kehilangan tenaga, Jeki dan Ahmad kemudian menyeret tubuh Sumiran masuk kembali ke dalam kamar. Namun saat diseret, tangan Sumiran sempat berpegangan pada daun pintu, membuat cairan merah dari kepalanya berceceran di lantai. Setibanya di kamar, Jeki mengambil sarung bantal bermotif kotak-kotak untuk mengikat mulut Sumiran. Jeki lalu memerintahkan Ahmad keluar mengambil tali gorden untuk mengikat tangan Sumiran. Tak cukup sampai di situ, Jeki mengambil sarung merah bermotif batik dan menutup kepala Sumiran rapat-rapat untuk membuat nyawa Sumiran benar-benar berakhir. Setelah menutup kepala Sumiran dengan sarung, mereka kemudian membungkus tubuh Sumiran menggunakan gulungan karpet, yang mana Sumiran yang terbungkus rapat di dalam karpet dengan kondisi tubuh yang sudah lemah pun jadi semakin tidak berdaya, ditambah dengan kondisi tubuhnya yang sangat memprihatinkan. Sumiran kemudian akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu sobat, setelah membungkus jenazah Sumiran dengan karpet, Jeki dan Ahmad pun berencana untuk segera membuang jenazah Sumiran. Namun sebelum itu, mereka sempat membersihkan sisa kekejian mereka terlebih dahulu. Tentu saja agar aksi mereka tidak dicurigai oleh orang lain. Ahmad saat itu membersihkan cairan merah yang tercecer di depan pintu untuk memastikan tidak ada bekas yang tertinggal. Sedangkan Jeki masuk ke kamar mandi untuk membilas tubuhnya yang penuh dengan bekas cairan merah. Lalu setelah Jeki selesai membersihkan diri, Jeki pun ikut membantu Ahmad mengelap dan menghapus sisa noda cairan merah yang tercecer di mana-mana di rumah kontrakan mereka agar prosesnya lebih cepat dan mereka bisa segera membuang jenazah Sumiran. Yang mana sebenarnya meski sudah berusaha membersihkan dengan benar, tetap saja masih banyak bercak yang luput dari pandangan mereka. Namun karena kondisi mereka yang panik dan diburu waktu, upaya membersihkan sisa noda cairan merah tersebut hanya dilakukan sekadar agar tidak terlalu mencolok di mata orang lain saja. Setelah merasa cukup membersihkan sisa kekejian mereka tersebut, Jeki kemudian buru-buru langsung mengambil kunci mobil serta tas milik Sumiran yang berisi dompet dan handphone. Meski begitu, untuk memindahkan gulungan karpet berisi jasad Sumiran ke mobil, mereka memilih menunggu sampai situasi di luar kontrakan benar-benar aman dan tidak ada orang yang memperhatikan. Beberapa saat kemudian, begitu suasana di sekitar kontrakan dirasa sepi, Jeki dan Ahmad keluar sambil membawa tas masing-masing, lalu memasukkannya ke dalam mobil Honda Jazz milik Sumiran. Setelah itu, gulungan karpet berisi jenazah Sumiran mereka seret keluar dari kontrakan dan diangkat, lalu dimasukkan ke bagian jok belakang mobil. Rencananya, mereka hendak melarikan diri sambil membawa berbagai barang berharga milik Sumiran. Yang mana sekalian dalam perjalanan melarikan diri, mereka juga akan mencari lokasi yang dirasa cukup aman dan tersembunyi untuk membuang jenazah Sumiran agar tidak mudah ditemukan. Namun sobat, sebelum mereka benar-benar bisa melaksanakan niat tersebut, Ahmad yang saat itu sedang menunggu Jeki di teras, tepat sebelum keberangkatan mereka, tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan Ani dan Sunardi, sepasang suami istri pemilik kontrakan yang mereka tinggali. Rupanya kedatangan Ani ini bukan tanpa alasan, melainkan karena sebelumnya ada laporan dari seorang tetangga bernama Dimas. Beberapa saat sebelumnya, Dimas yang rumahnya hanya berada di depan kontrakan yang ditempati oleh Jeki dan Ahmad sempat mendengar samar-samar suara minta tolong dari arah kontrakan Jeki dan Ahmad tersebut, yang lalu disusul dengan suara hantaman keras. Dimas yang merasa curiga lalu memberanikan diri pergi keluar rumah sambil membawa sebatang besi panjang untuk jaga-jaga jika sesuatu yang berbahaya terjadi padanya. Dimas yang kemudian keluar rumah lalu mulai memperhatikan rumah kontrakan yang ditempati oleh Jeki dan Ahmad. Saat itu Dimas melihat pintu tirai jendela kontrakan yang semulanya terbuka tiba-tiba ditutup rapat. Lalu lampu di dalam rumah mendadak mati. Merasa situasinya aneh, Dimas memutuskan masuk kembali ke rumahnya, namun tetap mengawasi kontrakan tersebut dengan cara mengintip dari jendela.
Dari sana, Dimas melihat ada 2 orang sedang menyeret gulungan karpet, lalu memasukkannya ke dalam sebuah mobil Honda Jazz berwarna putih. Kaget dengan apa yang baru saja disaksikannya, Dimas pun menghubungi pemilik kontrakan, yaitu Ani, dan menceritakan secara detail apa yang ia lihat, termasuk kecurigaannya bahwa telah terjadi sesuatu yang serius. Ani yang mendengar laporan dari Dimas langsung gelisah dan turut memberitahukan laporan tersebut kepada suaminya, sehingga Sunardi kemudian segera langsung mengecek keadaan kontrakannya. Yang kebetulan saat Sunardi sedang datang menyambangi kontrakannya, Jeki dan Ahmad mungkin masih sibuk mempersiapkan diri sebelum melarikan diri di dalam rumah kontrakan, sehingga Sunardi tidak menemukan kedua pemuda penghuni kontrakan tersebut. Sunardi hanya melihat ada mobil Honda Jazz berwarna putih terparkir di depan rumah kontrakan. Suara teriakan minta tolong yang sempat didengar oleh Dimas pun sama sekali tak terdengar oleh Sunardi, yang tentu saja karena pada saat itu korban dari 2 orang pemuda penghuni kontrakan tersebut sudah dibuat tewas meregang nyawa di tangan mereka, dan jenazahnya sudah berada di dalam mobil yang terparkir di depan kontrakan tersebut. Karena tidak menemukan suara kegaduhan seperti yang dikatakan oleh Dimas, Sunardi lalu pulang ke rumah. Meski begitu, Sunardi yang entah mengapa masih menaruh kecurigaan, lalu mengecek kondisi kontrakannya dari lantai 2 rumahnya bersama dengan Ani, istrinya. Namun setelah diperhatikan, ternyata tetap tidak ada pemandangan mencurigakan. Walau demikian, Sunardi dan Ani yang masih belum menyerah dengan rasa penasarannya pun memutuskan untuk kembali mengecek kondisi kontrakan mereka dari teras depan rumah. Dan barulah setelah itu Sunardi dan Ani melihat aktivitas kedua penghuni kontrakannya, yaitu Ahmad dan Jeki. Jeki saat itu terlihat sedang pergi ke kamar mandi, sedangkan Ahmad terlihat terasa menunggu Jeki yang masih di kamar mandi untuk segera pergi. Melihat pemandangan tersebut, Sunardi meminta Ani segera menghampiri Ahmad untuk menanyakan apakah benar ada kegaduhan di dalam kontrakan. Ani yang juga sangat penasaran saat itu pun lalu menghampiri Ahmad. Ani yang tiba-tiba datang di hadapan Ahmad, lalu kemudian tanpa basa-basi bertanya kepada Ahmad, "Mas, enek opo?" Yang artinya, "Mas, ada apa?" Pertanyaan itu Ani lontarkan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kontrakan, sekaligus mencari tahu alasan mengapa Ahmad tampak begitu resah di dini hari saat seharusnya kebanyakan orang sudah terlelap. Kedatangan sang pemilik kontrakan membuat Ahmad gugup. Namun demi menghindari kecurigaan, Ahmad mencoba bersikap tenang dan menjawab santai, "Mboten nenten nopo-nopo mbak, niki Jeki lihat tikus terus teriak-teriak." Yang artinya tidak ada apa-apa mbak, ini Jeki cuma lihat tikus terus teriak-teriak, kata Ahmad sambil berusaha tersenyum tipis, seolah ingin meyakinkan bahwa tak ada hal serius yang perlu dipikirkan. Ani memang tampak mengangguk, seolah percaya, tapi Ani tidak memungkiri bahwa Ani masih menyimpan kecurigaan terhadap Jeki dan Ahmad. Namun, setelah mendengar alasan dari Ahmad, Ani saat itu memilih kembali ke rumahnya yang letaknya juga hanya tepat di depan kontrakan tersebut. Yang mana setelah kembalinya Ani, Jeki dan Ahmad langsung bergerak cepat masuk ke dalam mobil dan melajukan mobil Honda Jazz berwarna putih tersebut. Saat itu, Ahmad mengambil posisi sebagai pengemudi dan membawa mobil melaju meninggalkan kontrakan menuju arah Jambi untuk melarikan diri. Dalam perjalanan, ketika melintasi Tol Ngawi, mereka melihat sebuah lokasi yang dianggap cocok untuk membuang jenazah Sumiran. Tanpa banyak pikir, mereka menghentikan mobil sejenak dan menyeret gulungan karpet berisi jenazah Sumiran ke semak-semak dekat sungai yang berada di pinggir tol wilayah Ngawi. Setelah membuang jenazah Sumiran, mereka buru-buru kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan menuju ke Jambi, yang mana sesampainya mereka di Lampung, Jeki dan Ahmad kembali menyingkirkan berbagai barang yang berpotensi menghubungkan mereka dengan aksi brutal mereka. Sebuah karung berisi pakaian, jaket, dan bantal yang masih bernoda cairan merah mereka buang di pinggir tol wilayah Lampung. Dompet milik Sumiran yang berisi kartu identitas pun dibuang oleh Jeki di air terjun Mini Kukis, Jambi, dengan harapan seluruh jejak kejahatan mereka hilang terbawa aliran air. Selain itu, sesampainya di Jambi, agar bisa menghilangkan jejak sekaligus mendapatkan uang tambahan, mobil milik Sumiran yang mereka gunakan untuk kabur itu dijual melalui media sosial Facebook, tepatnya di sebuah forum jual beli mobil. Mobil milik Sumiran tersebut pun lalu laku dijual dengan harga 20 juta rupiah. Setelah terjual, uang tersebut kemudian digunakan untuk membeli sebuah handphone merek iPhone tipe 7 Plus seharga 2,5 juta rupiah. Mereka juga membeli sepeda motor e-racing warna hitam seharga 6,5 juta rupiah untuk dipakai bersama-sama. Kemudian,
Sisa uangnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ahmad yang sebelumnya sempat merasa ketakutan saat terlibat dalam aksi sadis yang dilakukan Jeki. Namun setelah melihat bagaimana Jeki lalu menjual harta benda korban, ia pun menilai bahwa aksi keji tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menguasai harta korban, yang mana harta korban kini dinikmati bersamanya, juga yang ikut membantu melancarkan niat keji Jeki. Di sisi lain, istri Sumiran, yaitu Suciani, mulai dilanda kecemasan setelah suaminya yang terakhir kali pamit pergi menggunakan mobil Honda Jazz berwarna putih untuk perjualan angkringan di Ponorogo tidak juga kembali pulang ke rumah. Suciani yang merasa ada sesuatu yang tidak beres pun terus mencoba menghubungi suaminya melalui telepon dan juga WhatsApp, namun tak satu pun mendapat jawaban. Saat suaminya tidak juga bisa dihubungi, kekhawatiran Suciani pun semakin memuncak. Suciani kemudian menanyakan keberadaan Sumiran kepada saudara-saudara mereka serta teman-teman suaminya. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana keberadaan Sumiran, yang membuat Suciani jadi semakin khawatir. Hingga akhirnya pada tanggal 27 Juni 2023, Suciani memutuskan untuk melaporkan kehilangan suaminya kepada kepala desa dengan harapan bisa segera menemukan keberadaannya. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti pihak desa dengan melakukan koordinasi bersama polsek setempat. Sementara menunggu hasil pencarian dari pihak kepolisian, Suciani dan anggota keluarga lainnya tetap berusaha mencari keberadaan Sumiran semampu mereka menggunakan berbagai cara, mulai dari menyebarkan kabar ke tetangga, mencari informasi ke tempat-tempat yang bisa dikunjungi, hingga memeriksa kemungkinan-kemungkinan kecil yang bisa memberi petunjuk keberadaan sang suami. Sampai beberapa waktu kemudian, di tengah harap-harap cemas menunggu kabar suaminya, Suciani justru dikejutkan dengan kabar tidak mengenakan terkait dugaan keberadaan Sumiran. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 16.30 WIB, seorang pencari rumput bernama Mukhlisin tengah mencari rumput untuk pakan ternaknya di area bawah samping jembatan tol kilometer 557 masuk dusun Kedung Perahu, Desa Widodaren, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Di tengah aktivitasnya mencari rumput tersebut, Mukhlisin malah mendapati aroma busuk yang sangat menyengat. Rasa penasaran membuatnya mengikuti sumber bau tersebut untuk memastikan dari mana asalnya. Tak lama kemudian, pandangannya tertuju pada sebuah gulungan karpet yang bermotif bunga terikat rapat dengan lakban di bagian ujung atas dan bawah. Mukhlisin pun yakin aroma busuk yang tercium berasal dari gulungan karpet tersebut. Mukhlisin yang penasaran lantas mendekat untuk melihat lebih jelas. Betapa terkejutnya ia saat menyadari bahwa di balik gulungan karpet itu terdapat sesosok tubuh manusia yang sudah membusuk dan dibelatungi. Melihat pemandangan mengerikan tersebut, Mukhlisin terperanjat dan panik. Mukhlisin kemudian segera memanggil kedua temannya, lalu mereka bersama-sama melaporkan temuan mengerikan itu ke Polsek Widodaren. Polsek Widodaren yang mendapatkan laporan tersebut lalu menurunkan tim untuk berangkat ke lokasi kejadian, yang mana di lokasi kejadian pihak kepolisian benar menemukan jenazah yang tergulung dalam karpet bermotif bunga. Jenazah tersebut kondisinya sudah membusuk dan tidak ditemukan barang bukti yang dapat mengungkap identitas jenazah tersebut. Jenazah tersebut kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Daerah Suweroto, Ngawi untuk dilakukan proses otopsi. Dari hasil otopsi, pemeriksaan luar menunjukkan bahwa tubuh korban telah mengalami pembusukan di seluruh bagian. Sementara itu, pemeriksaan dalam mengungkapkan bahwa jaringan otak korban telah mengalami pelunakan hingga menyerupai bubur. Pada tulang rawan kartilago bagian tenggorokan atau tiroid juga ditemukan adanya patahan. Kesimpulan medis menyatakan bahwa penyebab kematian korban adalah sumbatan pada saluran pernapasan yang mengakibatkan kegagalan proses pernapasan sehingga korban meninggal dunia. Kabar mengenai penemuan jenazah di bawah ruas jalan tol Ngawi tersebut sontak membuat geger masyarakat luas, bahkan sampai viral di media sosial. Hingga kemudian penemuan jenazah tersebut dicurigai kuat berkaitan dengan kejadian di sebuah kontrakan yang berada di wilayah desa Semanding, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Ya sobat, kontrakan yang dimaksud adalah kontrakan milik pasangan suami istri, Sunardi dan Ani. Jadi sobat, sebenarnya setelah Jeki dan Ahmad pergi menggunakan mobil dan tidak kembali lagi ke kontrakan, siang harinya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 1 siang, Sunardi dan Ani
yang masih diliputi rasa penasaran memutuskan untuk mengecek kondisi di dalam kontrakan. Saat tiba, mereka mendapati pintu kontrakan tidak terkunci sehingga langsung masuk begitu saja. Di dalam mereka melihat kondisi kontrakan sudah kosong. Jeki dan Ahmad pergi tanpa memberi kabar atau pamit sebelumnya kepada Sunardi dan Ani selaku pemilik kontrakan. Keduanya yang masih teringat kejadian mencurigakan semalam itu lalu memeriksa setiap ruangan, dan betapa terkejutnya pasangan suami istri tersebut mendapati bercak seperti cairan merah di pintu kamar dan di lantai kamar. Selain itu, mereka juga menyadari ada beberapa barang yang hilang, antara lain karpet abu-abu bermotif bunga seukuran kamar tidur, 2 buah bantal, sebuah ember, dan cobek. Menyadari adanya tanda-tanda peristiwa mengerikan di dalam kontrakannya, Sunardi dan Ani meyakini bahwa telah terjadi aksi sadis yang dilakukan oleh kedua penghuni kontrakan tersebut. Mereka pun segera melaporkan kejadian itu kepada ketua RT setempat dan pihak kepolisian. Laporan tersebut kemudian diselidiki oleh pihak kepolisian untuk mengungkap kebenaran di balik peristiwa tersebut. Dalam penyelidikan terhadap penemuan jenazah di area bawah samping jembatan tol kilometer 557 di dusun Kedung Perahu, Desa Widodaren, Kabupaten Ngawi, kecurigaan kuat terkait karena karpet yang membungkus jenazah korban mirip dengan karpet di kontrakan milik Sunardi dan Ani yang menghilang bersamaan dengan kepergian Jeki dan Ahmad. Meskipun karpet itu identik, namun Satreskrim Polres Ponorogo belum bisa menyimpulkan jenazah tersebut benar merupakan korban penghilangan nyawa di dalam rumah kontrakan atau bukan. Korps Bayangkara saat itu masih ingin melakukan pembuktian secara ilmiah, yakni dengan mencocokkan sampel DNA di tubuh korban dengan bercak cairan merah yang ada di kontrakan, yang mana begitu menjengangkan. Ternyata hasilnya pun positif cocok, artinya terbukti bahwa jenazah tersebut adalah korban yang dihabisi di kontrakan milik Sunardi dan Ani. Proses identifikasi lanjutan pun mengungkap bahwa korban adalah Sumiran, seorang pensiunan TNI AD yang tinggal di Kecamatan Pragak, Kabupaten Magetan. Untuk memastikan identitas tersebut, pada Senin tanggal 3 Juli 2023, pihak kepolisian menghubungi istri korban, yaitu Suciani. Begitu mendengar kabar bahwa suaminya diduga menjadi korban penghilangan nyawa dan jenazahnya ditemukan membusuk tergulung karpet di bawah ruas jalan tol, tangis Suciani pecah tak terbendung. Di tengah duka yang mengoyak, Suciani diminta menunjukkan identitas Sumiran untuk dicocokkan, dan hasilnya pun sesuai. Suciani saat itu kemudian diminta memberikan keterangan di Polres Ponorogo, lalu diantar menuju RSUD Ngawi untuk melihat dan memastikan langsung jenazah yang diduga suaminya tersebut. Sesampainya di rumah sakit, Suciani tak mampu mengenali wajah jenazah karena kondisi tubuh yang telah membusuk. Namun, matanya menangkap detail yang tak mungkin ia salah ingat, bekas luka menghitam di jari kaki kanan akibat penyakit diabetes yang diderita Sumiran. Suciani juga mengenali kaos kaki serta bentuk gigi sang suami. Keyakinan pun menguat, jenazah itu memang Sumiran, suaminya. Setelah proses pemeriksaan usai, jenazah Sumiran dibawa pulang ke rumah duka. Isak tangis keluarga pecah saat peti jenazah diturunkan. Suasana kesedihan menyeliputi prosesi pemakaman Sumiran yang kini telah pergi untuk selamanya, meninggalkan keluarga dalam duka mendalam. Selain duka dan kesedihan mendalam, kepergian Sumiran pun juga menyisakan tanda tanya besar di benak banyak orang. Mengapa purnawirawan TNI tersebut sampai meregang nyawa secara tragis di tangan orang lain? Untuk mengungkap kasus tersebut secara mendalam dan menangkap pelakunya, pihak kepolisian lalu mengumpulkan berbagai petunjuk dari keterangan saksi, barang bukti, serta fakta-fakta yang diperoleh dalam olah TKP. Dari hasil penyelidikan itu, akhirnya dapat diidentifikasi 2 orang pelaku yang diduga terlibat. Tak lain adalah Jeki dan Ahmad, penghuni kontrakan milik Sunardi dan Ani. Setelah memeriksa beragam bukti, menelusuri jejak pelaku dari hasil pemeriksaan saksi, rekaman CCTV, serta petunjuk lain di lapangan, pihak kepolisian akhirnya berhasil melacak keberadaan mereka. Jeki dan Ahmad lalu berhasil ditangkap di 2 lokasi yang berbeda, yakni di sebuah kos-kosan di Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi pada hari Rabu 5 Juli 2023. Saat ditangkap, keduanya tak mampu mengelak dari bukti yang ada. Mereka pun mengakui perbuatannya dan langsung diamankan untuk dimintai keterangan.
Dari pengakuan tersebut, terkuaklah motif dibalik aksi keji ini yang ternyata diotaki oleh Jeki. Kepada polisi, Jeki mengaku kesal karena janji palsu soal pekerjaan, sekaligus ingin menguasai harta korban. Jeki pun kemudian juga menceritakan bahwa pertemuannya dengan korban berawal dari media sosial Facebook setelah tertarik dengan lowongan pekerjaan di warung angkringan milik korban. Namun alih-alih mendapatkan pekerjaan, Jeki justru mengalami perlakuan tak senonoh dari korban yang memicu rasa sakit hati dan amarah. Yakni Jeki merasa harga dirinya diinjak-injak setelah dijadikan pemuas hasrat menyimpang korban dan hanya diberi uang Rp50.000. Sakit hati dan tak terima diperlakukan demikian, Jeki pun nekat menghabisi nyawa korban dengan bantuan Ahmad. Usai melancarkan aksi sadis tersebut dan membuang jenazah korban, keduanya melarikan diri sambil membawa barang-barang berharga milik korban untuk dijual. Atas perbuatan yang begitu sadis tersebut, Jeki dan Ahmad telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 170 junto pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Lalu sobat, setelah melalui serangkaian persidangan yang cukup panjang, pada Selasa 21 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo menjatuhkan vonis 9 tahun penjara kepada Jeki. Sementara itu, di persidangan sebelumnya, Ahmad telah lebih dahulu divonis 4 tahun 6 bulan pidana penjara dalam persidangan anak karena usia Ahmad yang masih di bawah umur. Itu dia sobat, kisah dari seorang pensiunan TNI AD yang dihabisi secara brutal oleh dua pemuda pengangguran karena kesal dibohongi soal pekerjaan dan dijadikan pemuas hasrat menyimpang korban dan hanya diberi uang Rp50.000. Apa pengalaman yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh iya sobat, aku pengen kasih tahu nih ke kalian, Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang lagi cari barang-barang keren dan menarik, aku punya beberapa rekomendasi produk buat kalian nih. Kalau tertarik, langsung aja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembelian ya sobat.